Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa iyyakum ayyuhal ikhwan wal aulad ayyakhda'akumus syaitan mithlahum fayasrifakum anil murad wa yasluka bikum tariqa sabilal fasad wal inad fatadhi'a a'marukum sudah wa tandamu ghada. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Waruya anna Allah ta'ala uha ila Dawud alaihissalam ya Dawud ta'allam al-ilman nafi' qala ilahi wa ma ilmun nafi' qala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai' fa inna hadha alladhi yuqarribuka ilayya wa inni la'adhiru bil jahala man laqiyani. Masih meneruskan niat mencari ilmu yang manfaat ya. Jangan sampai mencari ilmu tapi niatnya salah, akhirnya dapat ilmu yang bukan gak manfaat ya. Makanya di sini teruskan fa iyyakum ayyuhal ikhwan wal aulad. Maka hendaknya ya, bagi anak-anakku dan saudaraku, kata beliau, hati-hati jangan sampai setan menipu daya ya, menipu daya kita sebagaimana tertipunya mereka yang niatnya salah. Kemarin dibahas, nyari ilmu kemana-mana, sampai bangun madrasah, bangun ini, ngajar ini, ternyata niatnya salah, akhirnya nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada manfaat yang kembali kepada dia karena niatnya salah. Zahirnya, seakan-akan hebat. Kenapa? Ilmunya banyak, taklim kemana-mana sudah, bahkan ke tempat-tempat orang-orang kafir. Semuanya dicari ilmunya. Kemudian bangun madrasah, bangun ini, banyak yang sekolah ada di situ. Tapi ternyata niatnya nggak bagus, sama setan dipelencengkan niatnya. Akhirnya nggak akan dapat manfaat sama sekali. Ya, bahkan kemarin bukan akhlak yang bagus tapi akhlakus syaitonia kemarin ya, daripada mungkin karena riya atau karena ingin dipuji atau yang lainnya. Oleh karena itu hati-hati jangan sampai setan menipu daya kita ketika kita mencari ilmu dengan niatan yang nggak bagus, akhirnya melencengkan kita dari niat yang bagus ya, dan mengajak kita ke jalannya orang-orang yang rusak, sehingga umur kita akan sia-sia dan kita akan menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu Nabi bersabda, barang siapa yang ilmunya bertambah, tambah alim, tambah hebat, tapi tidak bertambah ketakwaannya kepada Allah, tidak bertambah petunjuknya kepada Allah, ya maka orang tadi tidak bertambah kecuali tambah jauh kepada Allah. Tambah alim, kitab ini hafal, kitab ini bisa, ini semuanya bisa, tapi ketaatannya sama Allah nggak bertambah, sama saja ya. Ilmunya lebih banyak tapi biasa, sholatnya biasa, maksiatnya tetap misalnya ya. Kemudian nggak ada sama sekali nambah kepada Allah taatnya, maka berarti orang tadi tambah jauh kepada Allah ya, tambah bahaya. Ilmunya alim tapi tidak diamalkan. Makanya Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, wahai Nabi Dawud, belajarlah ilmu yang manfaat. Nah, bukan belajar ilmu toh, tapi dikasih ilmu yang manfaat. Akhirnya bertanya Nabi Dawud, ilmu yang manfaat itu seperti apa ya Allah? Akhirnya kata Allah, ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa mengetahui kebesaranku. Dengan ilmu tadi orang tadi mengetahui kebesaranku, kata Allah, dan mengetahui kekuasaanku ya, sempurnanya kekuasaanku atas segala sesuatu. Tambah ngerti, tambah kenal kepada Allah. Allah itu maha ini, Allah ini, tambah hebat lah tambah kenal kepada Allah. Nah, itu berarti ilmu yang manfaat ya. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan mendekatkan orang tadi kepadaku, kata Allah ya. Ilmunya bertambah tapi sama Allah nggak kenal ya, nggak tambah dekat sama Allah ya. Salam.
nggak tambah dekat sama Allah, maka seseorang tadi berarti bukan manfaat ilmunya. Tapi kalau ilmunya tadi bisa mengenalkan dia kepada Allah, tambah dekat sama Allah, tambah kenal kepada Allah, maka itulah ilmu yang manfaat. Bahkan kata Allah, wa inilah a'dziru bil jahala man laqiyani. Aku tidak akan ngasih uzur sedikit pun kepada orang yang bodoh ketika bertemu aku. Jadi hati-hati. Oh, nanti ketika bertemu Allah dengan kebodohan, Allah nggak akan ngasih uzur sama sekali. Ya, kenapa kamu bodoh? Oh, karena saya sibuk ini, nggak ada uzur sama sekali. Ya, kenapa nggak kamu gunakan untuk cari ilmu? Kenapa nggak kamu gunakan waktu kamu untuk mencari ilmu yang manfaat tadi? Nah, karena itu sangat penting mencari ilmu yang manfaat. Ya, karena dengan ilmu tadi orang tadi bisa takwa kepada Allah. Kemudian diriwayatkan juga Nabi bersabda, ilmu itu ada dua, kata Nabi. Ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu hanya ada di ucapan. Wow, kalau suruh ceramah, suruh nasihat, hebat. Nah, kenapa di lisan? Qala Nabi, qala Allahu, qala hebat. Nah, wa huwa hujjatullah 'alal ibad. Tapi hati-hati, itu adalah akan jadi bukti kejelekan orang tadi. Hanya bisa berbicara tapi nggak bisa dilaksanakan, tambah bahaya. Nanti tambah, bukti kejelekan. Jadi bukti kejelekan. Nih. Nah, yang kedua, ilmul qalb, yaitu ilmu yang di hati. Apa? Yaitu wawal ilmu a'la, yaitu ilmu yang tinggi. Ya. Seseorang hamba tidak akan takut kepada Allah kecuali dengan ilmu yang ada di hati tadi. Nah, maksudnya ilmu yang bisa dilaksanakan. Ya, mungkin suruh ceramah nggak bisa, suruh nasihat nggak bisa, tapi dia bagus, langsung mengamalkan bisa. Ya, bisa jadi juga ahli ceramah, ahli nasihat, dan dia juga melaksanakan. Nah, kalau yang pertama tadi enggak, hanya bisa nasihat tok. Ya, hanya bisa untuk nasihat, ceramah, tapi nggak dilaksanakan sama sekali. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya hendaknya selalu mendengarkan firman Allah kepada hambanya yang mukmin. Bahkan Allah mengulang-ulang. Kalau perlu diulang-ulang untuk didengarkan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian daripada api neraka. Gimana cara menjaganya? Suruh jaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau di dunia, dari api dunia gampang ya, dijaga. Oh, ada api, ya menjauh. Nah, kalau api neraka gimana cara menjaganya? Ya otomatis dengan mengenalkan ilmu. Kita sendiri belajar ilmu, keluarga kita juga disuruh belajar ilmu, baru akan manfaat bagi mereka. Nah, baru ilmu tadi akan menjauhkan orang daripada api neraka. Dalam hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, seperti buku putih, bersih. Ya. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumbajisanihi. Tergantung orang tuanya. Ya, maksudnya yakni au yahdiyani, tergantung orang tuanya menjadikan anak tadi anak yang seperti orang Yahudi, atau anak yang seperti Nasrani, atau anak yang seperti Majusi. Sebenarnya lahir bersih anak tadi ya. Anak baru lahir tadi bersih, tapi tergantung orang tuanya. Diajari seperti apa? Ya, diajari seperti apa? Oh, ditunjukkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti benar-benar menjaga keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dan anak kalian, keluarga kalian. Kalau kalian cinta mereka, dari apa? Api neraka. Dengan cara mereka mengetahui ilmu dan belajar ilmu. Ya.
nggak bisa ngajari, ya suruh belajar kepada yang lain. Jangan hanya diam saja. Ya, oh saya nggak bisa ngajari anak, gimana? Ya dia suruh belajar kepada yang lain. Itu caranya. Ya, dan mengajak mereka ke jalan yang lurus. Ya, dengan cara hikmah, mauidhah hasanah, dinasehati, ya. Dan dengan cara yang lemah lembut. Dengan cara yang lemah lembut. Dan hendaknya dipintarkan anak jadi di dalam urusan agama. Jangan sampai tidak kenal keluarganya dengan ilmu agama. Ya, sholat tidak ngerti sholat misalnya, dibiarin, bahaya. Harus tahu kewajiban-kewajiban puasa, kewajiban ini harus tahu semuanya, harus dingertikan. Makanya dalam hadis, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada orang tadi, maka Allah akan memberikan faham orang tadi di dalam ilmu agama. Sholat ngerti, oh cara sholat yang benar gimana, ngerti. Ya. Di caranya ya dia belajar. Oh cara puasa yang benar ini, oh cara ini benar semuanya. Maka berarti orang tadi benar-benar dikasih hidayah sama Allah. Ya. Yes, wallahu a'lam bishawab. Nanti akan bahas masalah fadilah mencari ilmu.